Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Azizah, NPM 2214071086. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme penyaluran bahan bakar bensin. Selamat menyaksikan. Sistem bahan bakar adalah proses mengalirnya bahan bakar dari dalam tangki hingga masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, perlunya pemahaman tentang jalur aliran bahan bakar tersebut dan cara kerja dari komponen yang ada pada sistem bahan bakar. Juga terdapat beberapa komponen-komponen penting yang menunjang kelancaran aliran bahan bakar. Apabila terdapat masalah pada sistem, maka dapat mengganggu kerja dari mesin. Maka penting juga untuk dapat menganalisis, memperbaiki, dan melakukan pengujian terhadap proses kerja dari masing-masing komponen sistem bahan bakar. Macam-macam pencampuran bahan bakar, yaitu ada injeksi langsung, injeksi pada mulut pemasukan, dan injeksi pada manifold. Injection karburator juga dipergunakan pada mesin pesawat terbang. Untuk menerbangkan akrobatik pesawat terbang, tidak dapat menggunakan karburator dengan ruang pelampung. Di samping itu, perlu diadakan pencegahan agar uap air di dalam udara atmosfer tidak membeku pada venturi atau katup gas, sebagai akibat menguapnya bahan bakar di dalam daerah tersebut. Pembentukan es pada venturi akan menghambat atau menghalangi masuknya udara sehingga sangat membahayakan. Sudah barang tentu injection karburator jauh lebih mahal daripada karburator yang lazim. Pemasukan bahan bakar dapat dilakukan di beberapa tempat, sesudah katup gas, dekat pada katup isap, tetapi juga disemprotkan ke dalam silinder seperti dalam motor diesel. Karburator pada umumnya dibuat dari bahan aluminium dikas. Bentuknya kecil tetapi mempunyai mekanisme yang rumit, yang teliti, serta presisi. Kebanyakan orang berpendapat bahwa karburator adalah untuk membuat uap mesin. Padahal bensin menguap dalam silinder. Jadi karburator adalah alat untuk mencampur bahan bakar dengan udara dengan perbandingan tertentu secara otomatis. Pengaturan secara otomatis perlu dilakukan karena pada perubahan kecepatan motor, perbandingan campuran yang dibutuhkan juga berubah sesuai dengan kebutuhan, atau dengan kata lain, perbandingan itu disesuaikan dengan keadaan perjalanan sepeda motor yang selalu berubah menurut keadaan lalu lintas dan sebagainya. Bahan bakar dan udara dicampur dalam bentuk kabut sehingga bensin dan zat asam dalam udara bisa mengontak dengan baik. Fungsi. Secara umum, mesin bahan bakar merupakan salah satu bagian dari kendaraan yang berfungsi menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Selain itu, sistem ini pula yang kemudian mengabutkan bahan bakar supaya tercampur dengan udara. Komponen mesin bahan bakar bensin. Yang pertama yaitu 1. Tangki bahan bakar, berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin. Umumnya, tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Penempatan tangki bahan bakar biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan untuk mencegah boncoran apabila terjadi benturan. Bagian-bagian terpenting pada full tank serta cara merawatnya agar tetap optimal. Full tank atau juga dikenal sebagai tangki bahan bakar memiliki peran untuk menampung BBM baik yang akan digunakan ketika mesin dalam keadaan hidup maupun yang tak digunakan mesin keadaan kendaraan. Komponen ini memiliki beberapa bagian penting dengan fungsi dan cara perawatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa bagian full tank lengkap dengan kegunaannya. Yang pertama, itu ada full cap. Komponen ini adalah tutup tangki bahan bakar. Fungsi dari penutup selang pengisian bahan bakar ini
untuk menutup lubang supaya tetap aman dan tak mudah tumpah. Selain itu, komponen ini juga berfungsi sebagai penanda untuk memasukkan bahan bakar kendaraan. Yang kedua, full inlet hose. Full inlet hose adalah menghubungkan mulut antara tangki bahan bakar dengan lubang masuk. Umumnya, full inlet hose dibuat dari material karet yang sangat kuat sehingga tak gampang rusak oleh bahan kimia yang terkandung dalam bahan bakar. Yang ketiga, one way valve. Umumnya komponen ini lebih sering ditemukan pada tangki bahan bakar mobil sedan atau mobil penumpang kelas atas. Fungsinya untuk mencegah cairan bahan bakar mengalir keluar dari tangki. Biasanya hal ini dapat terjadi ketika mobil mengalami guncangan atau dalam kondisi miring. Yang keempat, separator. Bagian full tank berikutnya adalah separator yang berfungsi mencegah bahan bakar terguncang saat kendaraan melewati jalan berlobang ataupun berlubang. Dengan begitu, bahan bakar bisa tetap aman berada di dalam tangki. Yang kelima, yaitu subtank. Komponen ini berperan untuk mencegah full pump tidak bisa memompa bahan bakar ke dalam mesin karena posisi mobil terlalu miring saat melewati jalanan yang menurun curam. Ketika melewati medan seperti itu, bisa dipastikan mobil akan menuki ke depan. Akibatnya, bahan bakar mengalir ke arah depan dan membuat full tank bagian belakang kosong. Ketika bahan bakar kosong, maka full pump tidak akan bisa mengalir bahan bakar ke seluruh mesin. Alhasil, mobil jadi mogok saat dikendarai. Yang keenam itu full strainer. Komponen ini menyatu dengan full pump yang berfungsi menyaring bahan bakar yang akan masuk ke dalam pompa, sehingga jika terdapat kotoran di dalam bahan bakar tidak akan masuk ke dalam mesin. Yang ketujuh yaitu dry plug. Fungsi dari dry plug adalah untuk tempat menguras seluruh cairan bahan bakar di dalam full tank. Drain plug yang juga sering digunakan untuk membuang air dan kotoran yang sering kali terbawa ketika pengisian bahan bakar kendaraan. Kotoran memang sering ditemukan di dalam tangki bahan bakar, terutama jika menggunakan bahan bakar tidak berkualitas. Lebih baik gunakan BBM Pertamina. Tak sekedar dijual dengan harga terjangkau, produk bahan bakar berkualitas unggulan tersebut mampu menjaga memupuk residu yang banyak ditemukan pada tangki. Yang kedelapan yaitu full pump. Sesuai dengan namanya, full pump ini berfungsi memompa cairan bahan bakar menuju karburator melalui saluran yang tersedia. Full pump ini pula yang menjaga tekanan bahan bakar di dalam full line ketika mesin mobil mati. Main full line. Pipa saluran bahan bakar ini terutama dengan full pump dan delivery pipe, tempat di mana injektor kendaraan terpasang. Selanjutnya yaitu ada full return line. Lain hal dengan full return line atau saluran bahan bakar yang menghubungkan full tank dengan full pressure regulator. Full return line ini bisa sebagai tempat mengalirnya bahan bakar yang tak digunakan mesin. Dengan begitu, bahan bakar bisa kembali ditampung ke dalam tangki. Bagian selanjutnya yaitu ada full gauge sender unit. Full gauge sender unit adalah komponen dari tangki bahan bakar yang berfungsi untuk memberi informasi kepada pengemudi melalui panel dashboard. Informasi tersebut tersedia berkat full indikator level mengenai tingkat ketinggian bahan bakar yang tersisa di dalam tangki. Selanjutnya yaitu ada line to canister. Line to canister yang merupakan pipa atau saluran uap yang dihasilkan bahan bakar menuju komponen kanister sehingga bisa digunakan ulang oleh mesin. Akan tetapi, tidak semua jenis mobil memiliki saluran uap semacam ini. Yang terakhir yaitu air breather hose, dikenal juga sebagai ventilasi tangki. Air breather hose berfungsi layaknya tempat sirkulasi udara di dalam tangki supaya tak ada udara yang terjebak di dalamnya ketika proses pengisian bahan bakar.
Udara yang terjebak di dalam tangki bisa membuat bahan bakar sulit masuk saat pengisian. Alhasil, bahan bakar tumpah di bagian mulut tangki. Komponen mesin yang kedua yaitu full line atau selang bahan bakar. Pada saluran bahan bakar terdapat 3 buah saluran bahan bakar, yaitu yang pertama saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Yang kedua, saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki. Yang ketiga, yaitu saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC atau uap bensin dari dalam tangki bahan bakar. Komponen mesin yang ketiga yaitu saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Dalam saringan terdapat elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar, mencegah masuknya air dan kotoran masuk ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di dasar saringan, sedang partikel yang kecil disaring oleh elemen. Komponen mesin yang keempat yaitu pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin ke dalam karburator. Komponen mesin yang kelima yaitu karburator. Karburator adalah komponen pada sistem bahan bakar yang berfungsi untuk mencampur bensin dengan udara dengan menggunakan perbandingan tertentu. Komponen mesin yang keenam yaitu charcoal canister, berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruangan pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emission pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal canister agar tidak terbang keluar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin. Kerja dari sistem bahan bakar bensin konvensional. Untuk cara kerjanya seperti ini. Di sini saya menggunakan diagram. Jadi ada 2 gambar dimensi. Ini yang pertama adalah pada bagian paling kiri ini yang namanya tangki bahan bakar. Kemudian yang berbentuk lingkaran, ini ada pompa bahan bakar. Kemudian ada saringan, kemudian ada karburator dan ada salur isap atau di sini yang namanya intake manifold. Nikel kemudian dikirim ke silinder ataupun ke ruang bakar. Di sini ada silinder nomor 1, 2, 3 dan 4. Contohnya di sini ada sebuah kendaraan yang memiliki 4 piston. Untuk cara kerjanya seperti ini. Yang pertama adalah bahan bakar ditampung oleh tangki bahan bakar. Sini ketika sebelum digunakan, kemudian ketika bensin dihidupkan ataupun ketika mesin di starter. Di sini untuk pompa kan ada 2 jenis, ada pompa mekanik dan ada pompa elektrik. Intinya ketika mesin mulai dihidupkan, maka pompa ini mulai aktif, yaitu bahan bakar akan diisap oleh pompa. Yaitu bahan bakar dari tangki bahan bakar akan diisap oleh pompa, kemudian pompa ini akan memompa atau akan menekan bahan bakar dari tangki menuju ke saringan. Nanti bahan bakar ini akan disaring oleh saringan bahan bakar sehingga bahan bakar yang kotor keluarnya menjadi bersih. Untuk posisi antara pompa dengan saringan, ada yang saringan terlebih dahulu dan ada pompa yang terlebih dahulu. Untuk umumnya adalah seperti ini, kompak terlebih dahulu karena di dalam tinggi ini ada saringan yang namanya saringan strainer atau saringan kasar. Jadi dari tangki ke pompa kemudian disaring, kemudian bahan bakar yang sudah bersih atau bensin yang sudah bersih akan dikirim ke karburator. Di dalam karburator nanti ada yang namanya tangki karburator. Di dalam karburator ini belum langsung dikirimkan ke silinder. Nanti kapan pengiriman karburator ke dalam silinder di sini
sudah terjadi isapan. Jadi piston itu akan bergerak naik dan turun. Ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ketika terjadi langkah isap, maka isapan ini akan mengisap campuran antara udara. Jadi udara masuk ke dalam karburator melalui saringan-saringan udara atas, kemudian bahan bakarnya yaitu dari tangki bahan bakar dijadikan satu ke dalam karburator. Nanti di sini akan dibuat perbandingan antara bahan bakar dengan udara. Nanti yang mengatur adalah karburator. Maka campuran bahan bakar ini kemudian sudah siap untuk dikirim ke dalam ruang bakar. Dikirimnya ketika terjadi isapan, maka bisa berarti karburator ini campuran dengan udara yang akan diisap oleh piston. Nanti perbedaan antara injeksi dengan karburator itu di sini, kalau karburator dia akan dikirim menuju ke ruang bakar ketika terjadi isapan di dalam silinder. Tetapi untuk sistem yang injeksi itu tidak bisa. Itu akan disemprot tanpa menuju isapan dari piston. Setelah masuk ke dalam ruang bakar, maka akan dibakar dan terjadi ledakan. Maka sisanya akan dikeluarkan ke dalam gas buang yaitu menuju kanan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.